Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisa Amanda dengan NIM akhiran 003 dengan rekan saya. Naomi Erika dengan NIM akhiran 018. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dalam mata kuliah sistem operasi dengan judul Multi Client Chat Server. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh Naomi. Tugas besar ini bertujuan untuk membangun server multi-client berbasis TCP/IP sebagai simulasi server chatting. Server ini mampu menangani beberapa klien secara bersamaan, mendemonstrasikan konsep jaringan komputer seperti soket programming dan penanganan proses paralel menggunakan fork. Adapun konsep dasar yang kami gunakan ialah server multi-client yang digunakan untuk menangani banyak klien secara simultan dengan memanfaatkan prinsip komunikasi jaringan berbasis soket. Lalu ada soket yang merupakan endpoint komunikasi antara dua perangkat dalam jaringan. Lalu ada fork, fungsi pada sistem operasi berbasis Linux untuk membuat proses baru atau child process, memungkinkan penanganan klien secara paralel. Adapun teknologi yang kami gunakan dengan bahasa pemrograman compiler GCC, sistem operasi Linux, Ubuntu 22.04, protokol TCP/IP dan menggunakan port 8080. Server ini terdiri dari proses utama. Yang pertama, membuka soket dan mendengarkan koneksi. Dua, menciptakan proses anak dengan fork untuk setiap klien yang terhubung. Yang ketiga, proses anak menangani komunikasi dengan klien secara independen. Selanjutnya akan ada demo program yang akan dilakukan Karisa. Oke, langsung kita melakukan demo program. Di sini saya share screen dulu ya. Oke, udah ada Naomi. Ya. Oke. Jadi kita lihat dulu apa yang mau didemokan. Jadi di sini ada pengujian dan juga debugging. Yang pertama itu adalah pengujian beban. Menghubungkan server dengan lebih dari 6 klien untuk memastikan server dapat menangani multi klien dengan efisien. Di sini kita menggunakan Ubuntu. Jadi langsung saja kita lakukan demo programnya. Server, dan di sini sudah terhubung, server is running on port 8080. Kita buka Ubuntu yang baru, dan di terminal yang baru kita memasukkan telnet dengan IP 127.0.0.1 dengan port 8080. Di sini di servernya sudah terhubung ya klien nomor 1 dengan ID nomor 1. Untuk yang kedua kita tambahkan. Nah, di sini sudah masuk juga nomor 2. Yang ketiga kita masukkan juga sama ya. Untuk IP dan juga portnya sama karena ini dalam satu server. Ketiga, 4 sudah connect. 5 sudah connect. 6 sudah connect. Dan untuk pengujiannya kita mau melakukan agar server ini bisa menangani lebih dari 6 klien. Nah, kita masukkan yang ketujuh ya. Nah, di sini sudah lebih dari 6 klien, yaitu ada 7 klien dalam satu server. Nah, kita akan menguji juga seperti misalnya di klien nomor 7 ini saya menuliskan halo, saya klien ke-7. Nah, seperti ini sudah pasti di servernya ini masuk ya. Klien dengan ID nomor 7 mengirimkan pesan halo, saya klien ke-7. Nah, terlihat juga di klien nomor 6 pesan dari klien nomor 7 itu masuk ya ke nomor 6, 5 dan lain-lainnya masuk ya. Semuanya masuk. Oke.
Begitupun sebaliknya, misal di sini, hai, halo. Nah, di sini klien nomor 5 mengirimkan pesan hai halo dan masuk juga ke klien nomor 7. Dan juga yang lainnya masuk. Nah, seperti itu. Oke. Sudah terbukti ya bahwa program kita ini dapat dalam satu server dapat menangani lebih dari 6 klien. Seperti itu. Selanjutnya untuk pengujian nomor 2 yaitu ada uji kegagalan. Di sini contohnya tutup salah satu terminal dari klien secara paksa dan pastikan server tetap berjalan. Oke, di sini misal kita hapus klien nomor 7 ya yang terakhir ini dengan cara exit. Langsung aja tutup paksa aja. Oh, langsung di sini aja ya. Tutup paksa. Oke, di sini bisa exit ataupun langsung tutup paksa di sini ya, guys. Untuk pengujian kali ini kita tutup paksa. Oke. Untuk membuktikan kalau si servernya bakal tetap berjalan. Nah, iya seperti itu. Nah, di sini nomor 7 sudah disconnect ya. Dan untuk mengujikan apakah server di yang sebelah kiri ini masih jalan atau tidak, kita menambahkan server yang baru gitu. Apakah server yang baru ini dapat masuk ke klien yang baru dapat masuk ke server atau tidak? Nah, di sini klien yang baru bisa masuk ya, dan artinya server ini tuh masih bisa digunakan atau masih bisa berjalan, walaupun klien yang sebelumnya itu ditutup secara paksa. Oke, yang ketiga pengujian keamanan, yaitu kirim pesan yang panjang untuk memastikan tidak terjadinya buffer overflow. Oke, di sini saya akan mencoba di sini aja dah. Yang baru ya, di klien yang terbaru. Untuk chatnya saya menggunakan dummy aja, data dummy. Sini kita copy. Ini merupakan teks yang panjang ya. Jadi kita langsung saja masukkan di sini. Nah, seperti ini kita enter. Nah, ini berhasil ya. Artinya tidak crash. Jadi di sini di server tertulis kalau klien dengan ID nomor 7 itu mengirimkan pesan yang panjang tetapi tetap masuk gitu ke dalam server. Dan yang lainnya juga dapat menerima kalau klien nomor 7 mengirimkan pesan yang panjang. Dan ada pun juga kita akan melakukan tes tambahan dengan mengetikkan exit di klien akan mengeluarkan klien dari server. Nah, seperti ini. Nah, request untuk keluar gitu. Dan misal kita di klien nomor 6 ini, saya akan menuliskan shutdown. Nah, ini akan menghentikan seluruh server ya. Nah, jadi di sini sudah shutdown gitu servernya. Karena tadi saya menuliskan shutdown di salah satu klien. Dan akan mengakibatkan server akan shutting down gitu atau terhenti. Oke, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Naomi. Setelah kita lihat tadi ada pun langkah pengujiannya menggunakan beberapa terminal dengan komen telnet untuk menghubungkan klien ke server. Terus memverifikasi broadcast pesan antar klien di mana saat klien satu mengirim pesan, klien lainnya dapat melihat pesan apa yang dikirimkan oleh klien satu. Lalu ada menguji dengan mengirimkan teks yang panjang dan tidak mengalami crash. Lalu menguji perintah exit dan shutdown. Exit untuk mengeluarkan klien dari server, dan untuk shutdown itu mematikan server. Hasil pengujian, server dapat menangani lebih dari 6 klien secara bersamaan. Semua pesan berhasil dikirimkan antar klien tanpa kehilangan data. Salah satu klien keluar
server tetap stabil dan koneksi klien lain tidak terpengaruh. Adapun keunggulan dan kekurangan dari program ini adalah keunggulannya yang pertama mampu menangani banyak klien secara bersamaan menggunakan for, terus lalu komunikasi antar klien berjalan lancar dengan fitur broadcast. Yang ketiga ada penanganan perintah khusus seperti exit dan shutdown. Lalu ada kekurangannya, penggunaan fork menghasilkan overheat memori yang cukup besar. Lalu tidak ada autentifikasi klien atau enkripsi data untuk keamanan. Mungkin cukup sekian dari presentasi tugas besar kali ini. Terima kasih. Terima kasih.